Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
lepas. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kembali bersama saya Pendeta Nono Robiarjo dari Kota Purwokerto, Banyumas, Kota Mendoan. Shalom jemaat GWS Purwokerto, apa kabar? Saudaraku, saya berharap dan berdoa kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, sepadan dengan Adam, sepadan dengan si pria, sepadan dengan sang laki-laki. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berharap dan berdoa bahwa Tuhan memberkati keluarga kita, kita harus mengikuti hukum pernikahan dalam firman Tuhan. Hukum yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua dalam hukum pernikahan adalah, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku, jika minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana keluarga kita itu diberkati oleh Tuhan, terpelihara oleh Tuhan, dan doa tidak terhalang, itu ditentukan oleh si kepala rumah tangga, si pria, si laki, si suami, saudaraku, yang harus benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas dari sisi si istri, si wanita, si perempuan dalam sebuah rumah tangga, supaya berkat itu diperintahkan mendatangi keluarga saudara. Di balik suami yang sukses selalu ada istri hebat di sampingnya. Sekali lagi, di balik kesuksesan seorang suami selalu ada istri hebat di sampingnya. Saudaraku, bagaimana menjadi istri hebat? Bagaimana menjadi istri sebagai penolong yang sepadan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, seperti Hawa disandingkan di samping Adam. Menjadi istri atau wanita hebat itu jika ia bisa menjadi seorang penolong yang sepadan bagi suaminya, seorang penolong yang sepadan bagi suaminya. Menjadi perempuan adalah masalah kelahiran, menjadi wanita adalah masalah kelahiran. Tetapi menjadi wanita hebat dan bijak itu adalah masalah pilihan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ingat, engkau menjadi wanita, menjadi perempuan itu hanya soal kelahiran, hanya soal jenis kelamin. Tapi menjadi wanita hebat dan bijak sebagai penolong dalam rumah tanggamu, itu adalah masalah pilihanmu untuk membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam membangun sebuah keluarga yang terbaik adalah bukan apa yang saya pandang baik, tetapi apa yang baik bagi pasangan saya. Yang terbaik menurut istri belum tentu terbaik buat suaminya. Begitu sebaliknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan engkau melihat dari sisi baikmu saja. Menurutku baik, tapi ingat, kita harus melihat bagaimana kita bisa memandang suami kita. Suamimu bisa hidup benar di hadapan Tuhan karena ada istri yang hebat, ada istri sebagai penolong
dalam kehidupan suaminya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika engkau sadar bahwa engkau sudah menikah dengan orang, karena orang sadar itu biasanya ketika sudah terjadi, saudaraku. Kalau di awal itu namanya pendaftaran, ya. Ketika engkau sadar bahwa engkau sudah menikah dengan tapi engkau mengambil keputusan untuk memperlakukan dia sebagai orang benar, maka suatu saat dia akan berubah menjadi orang benar dan rumah tanggamu akan bahagia. Perbaikilah pernikahan saudara. Bangunlah kemesraan dalam rumah tangga saudara sebagai pasangan suami istri yang selalu membangun kemesraan. Kemesraan itu tidak datang dengan tiba-tiba, harus dikondisikan, harus dibangun. Perbaikilah pernikahanmu. Akan tetapi sekalipun engkau sudah menikah dengan orang yang benar, tetapi engkau memperlakukan dia secara salah, suatu saat dia akan berubah menjadi orang yang salah dan rumah tanggamu akan jadi berantakan. Karena cara perlakuanmu salah di hadapan Tuhan. Karena engkau, hai istri-istri, tidak bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suamimu. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika engkau ingin diperlakukan baik, perlakukan pasanganmu dengan sebaik mungkin. Jika engkau mau dikasih oleh suamimu, kasihlah suamimu dengan sungguh-sungguh, tanpa pura-pura. Saudaraku yang dikasih, perbaikilah rumah tangga saudara. Kehidupan rumah tangga saudara perlu dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Rumah tangga itu bicara kehidupan kita. Pilihan kita sekarang atau saat ini menentukan berkat dan damai sejahtera yang turun dalam keluargamu dan keluargamu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman, orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, suami istri harus satu visi, suami istri harus satu tujuan, suami istri harus satu selera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu iman. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam Kejadian 2 ayat 18, saudaraku, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Di situ diambil dari bahasa Inggris a helper comparable. Jadi ada satu kesatuan antara suami dan istri, ya, di-compare, disejajarkan, disambungkan. Ketika engkau sebagai seorang istri, seorang wanita yang berlaku benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau sanggup menjadi penolong bagi suamimu. Karena engkau seorang wanita yang hebat dan seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang sanggup memberikan pertolongan kepada suamimu. Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Seorang penolong yang sepadan, seorang istri itu adalah teman yang cocok untuk membantunya. Dua pasang insan, anak manusia, laki-laki dan perempuan,
yang berbeda, yang tidak cocok dicocok-cocokkan. Tidak mungkin sama. Kalau sama itu sejenis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sejenis itu bukan rancangan Tuhan, itu penyimpangan, saudaraku. Kalau perempuan tersenyum dengan laki-laki, itu sepertinya ada getaran-getaran. Tapi kalau perempuan tersenyum dengan perempuan ada getaran-getaran, itu aneh. Seperti halnya seorang laki-laki melihat seorang perempuan itu sangat tertarik. Tapi zaman sekarang laki-laki ketemu dengan laki-laki saling mengerlingkan mata, dan itu pun dianggap wajar. Bukankah itu sesuatu hal yang mengalami perubahan dari tujuan semula Tuhan menciptakan laki-laki, pria, dan wanita? Sepasang suami istri, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suaminya, sang kepala rumah tangga. Istri punya kapasitas untuk menolong keberhasilan suaminya, penolong yang sepadan, teman yang cocok untuk membantu suaminya. Jangan sampai suamimu dibantu oleh teman wanita lain, karena engkau tidak memberikan bantuan kepada suami. Berhati-hatilah jika engkau merasa bahwa engkau tidak menolong suamimu, jika engkau tidak cocok untuk membantu suamimu. Berhati-hatilah jika suamimu ditolong oleh wanita lain. A helper fit. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang teman hidup. Itu adalah penolong yang sepadan bagi suaminya. Istri wanita hebat, wanita penolong dalam rumah tangga, dalam pasangan suami istri, itu adalah seorang teman hidup, seorang penolong yang sepadan di hadapan Tuhan untuk suaminya, bukan suami orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, istri penolong adalah dapat mentaati dan mengembangkan firman Tuhan dalam kehidupan keluarganya sehari-hari. Jangan seminggu demi seminggu, sehari-hari mentaati dan mengembangkan firman Tuhan dalam kehidupan keluarganya sehari-hari. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jika minggu yang suaminya kenapa rumah tangga sulit menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam keluarganya, karena suami kepala rumah tangganya bermasalah, karena sang suami tidak mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, karena tidak hidup bijaksana, karena memelihara kemalasan, tidak mau bekerja sehingga tidak mampu menafkahi istrinya. Dan hari ini saudaraku, istri sebagai penolong suami yang tunduk terhadap otoritas suaminya. Bagaimana istri mengembangkan pertolongannya kepada suaminya, saudaraku? Contoh, istri melayani kebutuhan suami. Engkau sebagai wanita hebat punya kesanggupan melayani suamimu. Ketika suamimu bangun pagi mau berangkat kerja, layanilah suamimu. Jangan sampai pembantumu yang melayani suamimu. Jangan sampai suamimu memiliki kasih yang berlebihan terhadap asisten rumah tangga saudara. Istri melayani kebutuhan suami itu adalah banyak hal. Ya, bisa mempersiapkan pakaiannya, keperluan kantor, bikinkan kopi. Pecinta kopi karena suaminya suka minum kopi. Jangan suaminya minum kopi dikasih teh.
istri melayani kebutuhan anak-anak. Jika istri sudah melayani suami, istri juga bisa melayani anak-anak sebagai penolong. Kalau keluarga ditinggal suaminya bekerja, istri yang di rumah melayani anak-anak. Karena yang ada adalah istri di rumah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mengembangkan kehidupan menjadi istri penolong yang hebat, yaitu dengan belajar mengembangkan ketundukan kepada suaminya. Istri harus percaya bahwa suami adalah kepala atau pemimpin yang Tuhan beri untuknya. Sikap tunduk adalah sikap hati yang percaya bahwa di bawah kepemimpinan tudung suami, si istri aman dari serangan-serangan kuasa si jahat. Artinya istri mempercayakan suaminya itu menjadi pemimpin dalam kehidupannya, dalam membangun rumah tangganya, supaya si jahat tidak masuk dalam rumah tangganya. Saudaraku, warning hari ini, bagaimana saudara sebagai seorang wanita, seorang istri yang hebat, supaya tidak jatuh dalam keterpurukan sehingga berkat itu tidak bisa diperintahkan dalam rumah tangga saudara. Hai para istri, apa yang bikin suamimu frustasi terhadap dirimu di rumah tanggamu? Pernahkah engkau berpikir bahwa suami-suami bisa stres, frustasi karena menghadapi istrinya? Saudaraku, apa yang bikin suami frustasi terhadapmu sebagai seorang istri di rumah tanggamu, saudaraku? Yang pertama, jika istri tidak mau tunduk, maka akan cenderung mau mengatur suami. Jika istri tidak mau tunduk, maka akan cenderung mau mengatur suami. Hello, saudaraku yang dikasih Tuhan, para istri-istri, para wanita, wong wedok-wedok, suami itu perlu ditolong, bukan diatur dan dirongrong otoritasnya dalam memimpin rumah tangganya. Istri yang cenderung mengatur suami akan membawa suami dalam keadaan tertekan. Percayalah, jika engkau cenderung mengatur otoritas suamimu, maka suami akan mengalami jiwa yang tertekan, stres yang berkepanjangan, bahkan sampai frustasi, kecewa dan merasa tidak berharga dalam hidupnya. Ingat, harga diri laki-laki adalah dihormati. Tinggalkanlah keinginan untuk mengubah suamimu melalui kritik atau serangan. Jika engkau ingin belajar menjadi seorang penolong bagi suamimu, engkau boleh memberikan saran pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan saat yang tepat. Jangan sampai suamimu stroke gara-gara tekanan yang kau berikan terhadap suamimu. Engkau cenderung mengatur suamimu, suamimu tidak punya daya untuk mengambil keputusan dalam rumah tanggamu. Akhirnya dia akan menjadi orang yang pesimis, orang yang setuju-setuju saja terhadap istri. Ya, daripada bertengkar, ya mending ngalah aja. Akhirnya apa? Siapa yang mengambil keputusan dalam rumah tanggamu? Suamimu atau engkau sebagai istri? Yang menolong atau yang merongrong? Saudaraku, hello para wanita yang dikasih Tuhan. Jika istri tidak mau tunduk, maka jelas tak akan mau ditegur dan dinasihati oleh suaminya. Sudah jelas, saudaraku. Jika tidak mau tunduk, maka jelas tak akan mau ditegur dan dinasihati oleh suaminya, karena dia merasa hebat, merasa pintar, merasa sarjana. Dan istri cenderung suka marah-marah di depan suaminya. Jika istri tidak bisa tunduk terhadap suaminya, jika istri tidak bisa mendengar apa kata suaminya, maka dia akan cenderung suka marah di depan suami. Ingatlah, suami adalah kepala rumah tanggamu. Tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah mengingatkan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, supaya ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus,
engkau hidup seperti apa yang dimaui Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Kecenderungan seorang istri adalah ingin diperhatikan oleh suami. Tidak ada seorang wanita pun yang tidak ingin diperhatikan oleh suaminya, pasangannya. Namun jika perhatian itu tidak didapatkannya, maka ia akan cenderung untuk marah-marah. Marah boleh, tapi kalau marah-marah, hampir tiap hari marah-marah, itu sudah kelainan, gangguan jiwa. Jiwanya itu terbelah, saudaraku. Itu pengertian gangguan jiwa. Kalau sudah terbelah, kalau sudah terbelah-belah, itu udah gila. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semoga saudara tersinggung. Saya berdoa semoga saudara tersinggung. Kalau tidak tersinggung, berarti firman Tuhan ini bukan untuk saudara sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Karena engkau menjadi orang yang baik, orang yang benar. Sudah benar, tidak perlu firman Tuhan. Semoga saudara tersinggung. Aneh kan? Ya memang begini. Harus begini. Ya. Atas sisi yang ingin menguasai pasanganmu, biasa Bu Ratu, Sri Ratu, biasanya sang ratu itu ingin cenderung menguasai pasangannya. Itu sindrom, gangguan kejiwaan. Suami frustasi jika istri selalu menuntut. Ingat, penolong yang sepadan itu membantu, yang berarti mendorong dengan sukacita. Tapi menuntut itu mendorong dengan kekesalan. Beda, cara mendorongnya itu beda, saudaraku. Jika seorang istri sebagai penolong yang sepadan, dia akan mendorong dengan lemah lembut. Ya, dorongnya tidak gerusak-gerusu. Tapi kalau seorang penolong yang tidak sepadan, dia akan selalu menuntut dengan mendorong dengan kekesalan. Jongkrok nih, jungkel nih, jelungup nih. Ya, kalau bisa dijejek, ditendang. Saudaraku, apakah itu yang terjadi dalam rumah tanggamu? Check and recheck. Ya, tapi jika engkau sudah merasa baik dan benar, jangan dengarkan firman Tuhan ini. Tapi jika ini masih perlu untuk rumah tangga saudara, supaya Mazmur 133 digenapi dalam rumah tangga saudara, hidup bersama dengan rukun, ya, in harmony dalam rumah tanggamu. Kesanalah berkat itu diperintahkan mendatangi rumah tanggamu, keluargamu, saudaraku. Doronglah suamimu dengan sukacita, penuh dengan hati yang bergembira, bukan dengan kekesalan, jungkel nih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika istri tidak tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan masalahnya, itu membuat suamimu frustasi, stres, kecewa. Sudah capek-capek pulang kerja, engkau mendatangi suamimu, menyambut suamimu dengan celotehan laporan harianmu. Suruh dulu dia masuk, suruh dulu dia duduk, bikinkan dia apa yang dia sukai. Biasa teh hangat kah? Ya. Kalau dia kesukaannya teh hangat, jangan dikasih teh dingin. Kalau teh dingin itu artinya teh yang sudah kamu buat 1 jam 2 jam yang lalu sebelum kedatangan suamimu dari pulang kerja, itu sudah kamu buat, gak mau repot. Suami melihat engkau merasa repot, pastikan bahwa suamimu senang dan merasa dihargai, bahwa suaminya, istrinya menyambut suaminya pulang kerja dengan hati yang bergembira, menyediakan dirinya untuk suaminya. Nah, jika istri menyampaikan masalahnya, akan jadi masalah.
Kelemahan seorang wanita adalah susah untuk tidak bicara. Ada sih wanita pendiam, perempuan pendiam, tapi sekali bicara seperti trompet, seperti rel kereta yang tidak ada ujungnya. Mati. Suka nyerocos baik. Apalagi kalau nyerocos itu udah ngalor ngidul, bawa kemana-mana, kemarin semua dibawa-bawa. Jika seorang istri ingin sayang suami dan ingin menjadi kebanggaan suami, ingat, maka belajarlah untuk bisa menyampaikan masalahmu pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Biasanya dulu saya sering mengkonseling orang pasangan yang mau menikah, dan saya mengajak istri saya ketika saya memberikan konseling terhadap pasangan orang yang mau menikah itu, sering kali itu menjadi rekaman bagi istri saya untuk menyatakan permintaannya di saat yang tepat itu seperti apa. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa, yang itu yang saya ajarkan kepada orang lain. Tidak bisa membantah, pokoknya iya. Nah, sampaikan masalahmu pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, suami bisa frustasi jika istri terus mengeluh, gak ada sukacitanya, mengeluh tiap hari. Ketika suami bermasalah, suami ingin menyelesaikannya. Jika istri bermasalah, istri ingin menyampaikannya. Sekali lagi, ketika suami bermasalah, suami ingin menyelesaikan. Karena ini pola pikir seorang pria. Jika ada masalah ingin menyelesaikannya. Tapi jika ada suami yang ada masalah, melarikan dari masalah itu, dia lari dari masalah dan kenyataan itu, kayaknya dia bukan seorang pria sejati. Pria sejati, kayak sejati sendiri aja. Jika istri bermasalah, istri ingin menyampaikannya, segera ingin disampaikan. Kalau ada masalah, tidak sabar untuk menyampaikan kepada suaminya. Keluhan-keluhanmu itu bisa membuat suamimu frustasi, saudaraku. Daya tarik seorang istri itu adalah kesabarannya, ketahanannya, dan ketenangannya. Sekali lagi, daya tarik seorang istri, wanita hebat, wanita penolong, istri penolong dalam rumah tangga itu adalah kesabarannya. Ya, istri yang sabar itu luar biasa, karena jarang istri yang sabar itu jarang. Ya. Ketahanannya menghadapi tekanan hidup. Dia sanggup bertahan dalam penderitaan bersama dengan suaminya. Itu pun juga jarang. Karena biasanya kalau waktu pacaran, sebelum menikah itu senang-senang, tapi ketika sudah menikah, fakta real terjadi, mulai berpikir, kayaknya aku salah menikah dengan orang ini. Daya tarik berikutnya adalah ketenangannya dalam menghadapi masalah. Hai istri, berdoalah untuk mendapatkan kesabaran. Sambutlah suamimu dengan penuh kasih sayang dan bukan dengan keluhan atau tuntutan. Jangan sambut dengan keluhan dan tuntutan. Tekanan dunia kerja yang dilalami oleh suamimu itu sudah berat. Jangan ditambah beban lagi di rumah. Bagaimana engkau menjadi seorang penolong? Ringankan beban pikiran suamimu, supaya suami menjadi maksimal dalam memimpin rumah tangganya, bisa bekerja maksimal karena merasa fresh, mendapat dukungan penolong yang sepadan, teman yang cocok, istri yang hebat dalam mendampingi hidup keluarga.
Suami bisa frustasi jika istri tak dapat mengatur keuangan dengan bijak. Istri tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Nih mulai singgung soal duit. Ya, siapa yang nggak butuh duit? Ya, serohani-rohani pun, hamba Tuhan pun, dia masih butuh duit. Jika istri tak dapat mengatur keuangan dengan baik dan bijak, maka suamimu bisa mengalami frustasi. Kenapa? Amsal 31 ayat 11 dan 12 ini idealnya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya percaya kepadamu, suaminya percaya kepada istrinya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Artinya suaminya ketika mempercayakan hasil jerih lelahnya, dipercayakan kepada istrinya, istrinya bisa memberikan keuntungan dalam keuangan rumah tangganya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ingat, jika satu keluarga, sebuah rumah tangga itu memiliki satu sumber keuangan atau dua sumber keuangan dengan satu dompet, kecuali engkau punya perusahaan yang banyak sehingga dompetnya berbeda-beda. Tapi pada umumnya adalah pasangan suami istri harus satu dompet. Jangan ini dompetku, ini dompetmu. Tidak boleh kalau engkau ngambil Brantayuda. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ingat, istri yang bisa mengelola keuangan dengan baik dan bijak itu dikatakan tidak berbuat jahat terhadap suaminya sepanjang hidupnya dalam rumah tangga. Jika engkau sebagai wanita, istri yang tidak bisa menjadi penolong yang sepadan, engkau dikatakan jahat. Kenapa jahat? Engkau tidak menghargai jerih lelah suamimu. Engkau tidak bisa mengelola keuangan yang sudah diberikan oleh suamimu untuk engkau kelola, mencukupi kebutuhan rumah tanggamu dan anak-anakmu. Ingat, jika kau punya anak, jangan hidup sendiri dengan pasanganmu saja. Perhatikan anakmu. Ya, ciri-ciri istri yang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik adalah memelihara kesombongan. Ingin bergaya yang seperti selebriti, ya, ingin berpenampilan beda. Apakah itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh ketika engkau mengada-ngadakan yang tidak ada, seolah-olah engkau adalah ya memang selebriti Facebook, selebriti Instagram, selebriti Twitter. Sekarang lagi rame selebriti TikTok. Ya, supaya bisa eksis di media sosial, engkau merasa bahwa engkau orang hebat, tapi di hadapan suamimu engkau tidak bisa menjadi seorang penolong dan teman yang cocok. Karena engkau orang yang sombong, egois, manja. Manja boleh. Tapi kalau manja yang terlalu berlebihan, apa yang kau minta harus ada, itu bahaya. Yang membuat seorang pria, seorang laki-laki tersandung korupsi jika pasangannya tidak seimbang, tidak sepadan dalam kehidupannya dengan penghasilan suaminya. Maka dia mendorong suaminya untuk mendapatkan uang yang banyak supaya hidup si istri kelihatan mewah. Hati-hatilah orang yang pikirannya pendek.
sumbu pendek, gampang meledak. Boros. Makan enak boleh? Boleh. Beli fashion, pakaian yang mahal boleh? Boleh. Yang tidak boleh kalau engkau tidak punya uang, memaksakan diri untuk mendapatkannya. Tanggung jawab istri itu apa? Dapat kelola keuangannya dengan baik dan bijak, bersyukur untuk pendapatan suaminya, mengucap syukur dengan penghasilan suaminya, mendorong suami untuk mencapai hasil yang terbaik, mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaannya. Ingat, jika suamimu punya penghasilan 2 juta, 3 juta, jangan engkau menuntut kok cuma sekian. Kenapa tidak 5 juta? Tetangga aja bisa. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami tetangga. Dia bisa frustasi. Dorong dia untuk bisa bekerja maksimal, maka secara otomatis dia akan melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dan bisa meningkatkan penghasilannya. Dia bisa membaca peluang yang lain. Ketika ada kesempatan dia akan ambil. Bantu suamimu maksimal dalam pekerjaannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, jika istri tidak dapat dengan baik, memelihara, merawat, mendidik anak dengan baik, jika itu tidak bisa dilakukan, dia bukanlah seorang wanita penolong, bukan wanita yang hebat. Ingatlah, anak tidak pernah minta kamu lahirkan. Anak itu terlahir karena ulahmu bersama dengan pasanganmu. Jangan engkau mengungkit-ungkit kelahiran anakmu. Jangan engkau mengutuki kehidupan anakmu, karena anakmu terlahir karena kelakuanmu, ulahmu bersama dengan pasangan. Maka jadilah anak itu. Ketika engkau belum punya anak, engkau berdoa, Tuhan beri aku anak. Ketika engkau sudah dikasih karunia anak, engkau menyia-nyiakan titipan Tuhan itu. Itu ulahmu dan permintaanmu. Itu doamu. Jadi harus konsekuen, konsisten. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Ketika engkau menikah, hai wanita-wanita, hai para istri, ketika engkau sudah memutuskan untuk menikah, ingatlah bahwa engkau punya kewajiban dan tanggung jawab. Ketika engkau punya anak, jangan hidup seolah-olah engkau tidak punya anak. Kalau engkau menikah, engkau harus rela direpotkan oleh anak-anakmu, karena itu doamu. Ketika engkau menikah dan punya anak, jangan kau merasa terganggu dengan anakmu, karena itu keputusanmu. Kalau tidak mau repot dengan anak, jangan engkau menikah. Kalau nggak mau diganggu oleh kehadiran anak, jangan engkau menikah. Pahit. Karena ada banyak orang, ada banyak keluarga, ketika belum punya anak berdoa supaya dikasih karunia anak, tapi ketika sudah punya anak mengeluh tiap hari. Apalagi sekarang biaya sekolah anak mahal, banyak banget, besar banget. Salah siapa yang bikin anak? Kenapa tidak bisa bersyukur? Terima kasih Tuhan, kau masih beri kekuatan untuk menghidupi anakku. Jangan mengeluh terus dong. Mengeluh gampang, mengucap syukur yang susah. Periksa. Anak kita lebih dekat dengan siapa? Anak kita lebih dekat dengan mama, dengan ibu, denganmu hai para wanita, denganmu hai para
istri, atau dekat dengan papa, atau dekat dengan baby sister. Dengan B, kedekatan seorang anak dengan siapa ia membangun kedekatan dan terbangun kedekatannya, maka kemiripan akan terjadi. Jika anak dekat dengan ibu, anak dekat denganmu sebagai seorang istri, maka dia akan mencontoh kehidupanmu. Jika anak dekat dengan papanya, maka ia akan mencontoh kehidupan papanya. Tapi jika anak dekat dengan pembantunya, dengan baby sister, maka dia akan mencontoh hidup pembantu atau baby sisternya atau asisten rumah tangganya. Ternyata asisten rumah tangga bibi itu baik banget, beda dengan mama cerewet. Kalau bibi baik banget, sabar, telaten, beda dengan mama. Dikit-dikit salah, dikit-dikit dosa. Wah, dikit-dikit ayat. Wah, itu lebih parah itu. Rohani, terlalu rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika istri tak dapat mengurus dan merawat diri sendiri, maka frustasilah suaminya. Dulu ketika menikah, langsing lah ya. 45 kilo lah ya, 43 kilo. Ketika sudah menikah, wow, luar biasa. Suami bisa frustasi. Dia sudah kerja, sudah banting tulang, pagi pulang malam. Ketika pulang, melihat istrinya awut-awutan, ya kan? Aroma badannya semerbak mewangi, ya kan? Lusuh kucel in the gumel, wajahnya penuh kumut-kumut, ya. Bukan karena pakai masker, ya, tapi tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa merawat tubuhnya. Saudaraku, tidak punya semangat hidup. Laki-laki itu kelemahannya di mata, saudaraku. Jika melihat barang bagus, matanya bersinar-sinar. Tapi jika melihat barang jelek, gak percaya, buktikan saja. Biasanya perselingkuhan terjadi karena ketika di rumah tidak sesuai yang diharapkan. Dan ketika melihat keluar, sepertinya indah, seperti di taman asri. Saudara, ingat, suami bisa frustasi jika istri tidak dapat mengurus dan merawat dirinya sendiri. Halangan untuk tidak tunduk itu apa, saudara? Jadilah penolong yang sepadan. Belajarlah tunduk terhadap otoritas suami. Apa yang menjadi halangan untuk tidak bisa tunduk? Biasanya dia akan berkata, aku bisa hidup tanpa suamiku. Hebat. Aku punya uang sendiri karena aku bekerja. Hebat. Suamiku bukan suami yang baik. Salahmu sendiri. Karena itu keputusan dari awal engkau memilih pria yang salah. Jika wanita memilih pria yang salah, laki-laki yang salah, suami yang salah, maka ia akan banyak menangis dalam kehidupannya. Neraka masuk dalam rumah tangganya karena salah pilih. Sebelum engkau yang single-single, sebelum masuk dalam jenjang pernikahan, buka matamu lebar-lebar. Banyak pilihan. Tapi ketika engkau menikah, tutup matamu yang sebelah supaya engkau hanya dapat melihat pasanganmu hari ini. Tunduk adalah untuk menjadi penolong yang sepadan. Akibat tidak tunduk, apa yang terjadi? Akan terjadi konflik dan pertengkaran. Konflik dan pertengkaran karena tidak ada ketundukan satu dengan yang lain. Karena tidak ada ketundukan, maka akan terjadi damai sejahtera itu hilang dari rumah tangganya. Akan muncul sakit penyakit karena tidak ada pembelaan dari Tuhan.
tidak ada kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira hilang yang muncul sakit penyakit. Jika engkau dirundung kesedihan dan kesepian, maka pendeklah umur. Masalah silih berganti. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Itu adalah faktor yang menyebabkannya. Karena ketundukan itu hilang dari keluarga Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, berkat apa dari sikap tunduk seorang istri terhadap suaminya sebagai teman hidup yang cocok untuk membantu suaminya supaya suaminya hidup maksimal dalam kepemimpinannya? Pertama, ada perlindungan dari Tuhan untuk wanita yang tunduk, karena dia adalah wanita hebat, wanita penolong. Yang kedua, ada damai sejahtera dan sukacita yang membuat hidupnya sehat, tubuhnya sehat, jauh dari sakit penyakit, imunitasnya naik. Dan yang ketiga, membangun gambar diri pemimpin yang baik untuk suaminya yang tercinta. Suaminya menjadi perkasa, suaminya menjadi suami yang hebat, suaminya menjadi suami yang berhasil karena ada istri yang hebat di sampingnya. Rumah tangganya diberkati, living together in harmony, di mana pasangan suami istri hidup dengan rukun. Kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan memelihara saudara hari ini dan hari esok. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu hari ini dan hari esok. Dan semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera untuk kehidupan rumah tanggamu sampai mau menjemputmu. Dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara, hai para wanita, para istri-istri. Jika engkau menjadi orang yang hebat, wanita penolong dalam rumah tanggamu terhadap suamimu, dan berkat Tuhan itu diperintahkan mendatangi keluargamu, belajarlah menjadi orang yang sabar, orang yang tahan, dan orang yang ulet dalam belajar menghormati suaminya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu sebagai seorang istri yang hebat, istri penolong bagi suaminya. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika engkau membuka hatimu, maka Tuhan bisa mengubahkan hidupmu, kelakuanmu, perbuatanmu terhadap pasanganmu. Engkau yang tidak sabar menjadi orang yang sabar. Engkau yang tadinya pemarah menjadi orang yang tidak suka marah-marah. Engkau yang tadinya malas menjadi orang yang rajin bekerja dalam rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu. Dalam berkat nama Yesus, berkat Tuhan diperintahkan mendatangi hidupmu, berkat Tuhan diperintahkan mendatangi keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah usaha saudara, warung saudara, toko saudara. Apa yang menjadi pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan sanggup memelihara kehidupanmu karena Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan itu adalah yang sanggup memberkati hidupmu, baik engkau hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan rumah tanggamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin, amin. Shalom.